tidak masuk hari ini siapa ya? Alea, ada Alea, ada Anissa Rahmadani, Cinta Widyasari, Dewi Angelina Julianti, Dewi Satika, Dinda Fitriani, Erlis Nurfeza, Iftina Asya Biarafika, Irma Dwi Yuliatika, Jessica Nova, Kamila, Alwa, Maya, Naila, Nur Hidayatul, Puroktul Aini, ya, Rika, mana Rika? Cynthia, Siti Latifah, Syakila, Syifa, Ufik, Lapa, Bib, Datul, Maulida, mana? Zakia, Alida. Oke, yang tidak masuk dua ya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya pada kalian. Sebelum masuk materi ya. Pernah kalian diajak sama teman kalian, tapi kalian tidak bisa menolaknya? Ikut yuk ke sini. Padahal kamu itu punya kegiatan lain, tetapi ketika temanmu mengajak kamu untuk pergi, kamu nggak bisa menolaknya. Pernah nggak? Pernah. Jom yang nggak? Yang nggak pernah? Yang bisa menolak? Saya nggak bisa. Saya ada acara keluarga. Jom yang pernah? Yang pernah tidak bisa menolak ajakan teman? Yang pernah? Diajak sama temanmu, saya nggak bisa menolak. Padahal saya juga ada acara. Pernah ya? Rata-rata sudah pernah tidak bisa menolak ajakan temanmu. Bagaimana rasanya coba? Gimana setelah kamu nggak bisa menolak ajakan temanmu? Padahal di waktu yang sama kamu punya kegiatan, dan kegiatan itu sangat penting juga. Misalkan kamu diajak piknik sama orang tuamu, ya. Tetapi temanmu ngajak besti. Kalau saya nggak ikut, saya dimusuhin sama besti saya. Kalau saya ikut, aduh, ibu saya mau pergi 3 hari 3 malam ke Yogyakarta, mau jalan-jalan. Ada pikiran bimbang kan? Mana yang kamu pilih? Benar ya? Benar. Rasanya bagaimana coba yang ada dalam hatimu? Rasanya bagaimana? Gelisah. Yang lain? Bingung. Terus? Apa lagi? Dinda? Rasanya gimana, Din? Kamu gak bisa menolak ajakan Dinda, mana Dinda? Ayo, Din. Dinda gak bisa menolak ajakan temanmu. Tetapi kamu punya kegiatan sama orang tuamu juga. Rasanya gimana, Din? Ayo, apa? Dinda, gimana? Ya? Rasanya apa, Din? Rasanya tawa. Rasanya apa? Bingung? Takut dimusuhin teman? Gelisah? Terus? Apa lagi? Sudah? Oke, itu yang kamu rasakan. Maka di hari ini sudah akan masuk dalam komunikasi asertif. Itu termasuk di dalam komunikasi asertif. Kamu harus tahu, oh, apa sih itu komunikasi asertif? Pengertian dan definisi komunikasi asertif. Ada yang tahu nggak? Apa sih komunikasi asertif? Ada yang tahu nggak? Bisa komunikasi ya? Bisa dong. Dengan kita mengobrol, dengan kita bercanda itu juga kan suatu komunikasi, bukan hanya lewat telepon. Halo, saya apa ngapain? Ya, itu komunikasi dua individu ya. Tapi kita juga komunikasi kelompok satu kelas ini. Tapi kan ada beberapa jenis komunikasi. Salah satunya komunikasi asertif. Pengertian dan definisi komunikasi asertif. Yo, apa? Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, pinter. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan pendapat secara jujur, tegas, tetapi tetap menghargai hak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu komunikasi asertif. Selanjutnya, gaya komunikasi asertif ini seimbang, tidak pasif. Misalkan yang lawan bicaranya itu juga bisa diajak komunikasi, tidak diam. Iya, anggut, gitu, mohon. Itu namanya kalimat pasif. Ya, komunikasi pasif bukan kalimat pasif. Komunikasi seimbang, tidak pasif, diam dan mengarah terus, maupun agresif, memaksa dan menyakiti. Kalau komunikasi asertif, ada timbal balik antara lawan bicara, tetapi pembicaraan itu secara lega, tegas, tidak keras dalam nada bicaranya, tegas, tidak keras, dan menghargai
ya. Sahabat karibmu, orang tuamu, orang terdekatmu, kamu berbicara berkomunikasi secara ada timbal baliknya. Contohnya gini, Dinda, Destian sama Dewi ngobrol, ya. Apakah Dinda ajak ngobrol Dewi? Dewinya diam saja? Tidak kan? Pasti akan menjawab obrolan yang dilontarkan oleh Dinda. Itu, tetapi obrolan Dinda dan Dewi ini tidak menyakiti perasaan satu sama lain. Itu yang dinamakan komunikasi asertif, berbeda dengan komunikasi pasif maupun komunikasi agresif, ya. Paham nggak? Oke. Jenis-jenis gaya komunikasi. Oke, kayaknya sebelum kita lanjutkan materi, kita SDG dulu. Sudah ada yang matanya ngantuk, ya? Sudah ada yang kepalanya dorat. Berdiri dulu. Kita SDG dulu. Yuk, kita SDG. Pernah dengar nggak lagu pramuka? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pijak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nanti kalau beliau mengatakan pijak bumi, sebaliknya tepuk tangan. Tapi kalau beliau mengatakan tepuk tangan, kamu pijak? Boleh. Paham nggak? Paham. Belakang paham nggak? Paham. Suaranya paham nggak? Paham. Oke, coba yang mulai katanya ya. 1, 2, 3, bareng-bareng nyanyi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati pijak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, kalau kau suka hati pijak bumi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati pijak bumi tepuk tangan. Oke, terima kasih. Masih nanggung nggak? Udah lanjutkan ya. Jenis-jenis gaya komunikasi. 1. Komunikasi pasif. Yang kedua, komunikasi agresif. Ketiga, komunikasi asertif. Komunikasi pasif, apa itu komunikasi pasif? Komunikasi agresif, dan yang ketiga komunikasi asertif. Ciri dan dampak gaya komunikasi. Komunikasi yang pertama tadi ya, komunikasi pasif. Tadi sudah dijelaskan sama Bunda ya. Komunikasi pasif itu tidak ada timbal balik dari rekan bicaranya. Diam saja, teman kamu, besti kamu diajak ngobrol, kayak aku aja, diam aja, jengkel nggak? Jengkel. Ketika kamu curhat, teman-teman mendengarkan, tidak menanggapi, tidak memberi solusi, diam aja. Sewot nggak? Sewot. Itu contohnya komunikasi pasif. Komunikasi agresif. Komunikasi agresif itu saling otot-ototan. Diskusi, misalkan kamu sama temanmu berantem, rebutan, ini bukan saya, ini bukan saya, ini bukan saya. Kamu berdebat dengan nada yang tinggi, kamu kan agresif? Ya, itu yang dikatakan dengan komunikasi agresif. Yang terakhir komunikasi asertif itu tegas, lugas, nada bahasanya tidak keras, tetapi tidak menyakiti hati orang lain. Berbeda dengan komunikasi agresif, menyakiti perasaan orang lain karena bisa menggunakan bahasa kasar, nadanya tinggi. Ya, ada kan orang, ada kita beda-beda, ada yang pakai nada tinggi, padahal itu sudah kebiasaan ngobrol pakai nada tinggi. Misalkan yang kita agresif, ada juga yang seperti itu. Kita harus tahu, oh ini gaya bicara si A seperti ini, gaya bicara si B seperti ini. Tetapi kita juga bisa mengetahuinya dari sikapnya. Oh iya, ini komunikasi agresif nih karena ayatnya berantem. Kita berdebatnya tapi debat yang tidak tegas, tidak ada ujung pangkal permasalahannya, menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Ciri-ciri dan dampak komunikasi asertif. Mbak, yang nangkep Mbak. Apa Mbak? Ciri-ciri komunikasi pasif. Iya, kamu yang nengok belakang. Ciri-ciri komunikasi pasif. Yang pertama, tidak berani mengatakan tidak. Tidak berani mengatakan tidak. Yang kedua, sering merasa tidak enak hati. Yang ketiga, konflik. Menghindari konflik sebisa mungkin. Jadi ciri-ciri kalimat pasif. 1. Tidak berani mengatakan tidak. Ketika kamu diajak teman ngobrol, yuk kita besok kesini. Kamu gak bisa ngomong enggak? Saya gak bisa. Pasti kamu dulu. Ya. Yang kedua, sering merasa tidak enak. Gak enak lah. Nanti saya dimusuhin sama bestie saya. Nanti saya dimusuhin sama teman saya. Nanti saya di sekolahan gak ditemani ketika teman saya ngajak, tapi saya menolaknya. Yang ketiga, menghindari konflik sebisa mungkin. Menghindari karena kamu takut tidak ditemani, tidak diajak bermain. Kamu menghindari konflik, menghindari pertengkaran antar temanmu. Dampaknya,
kamu sudah direndahkan, kamu sudah disakiti dengan kalimatnya, nggak peduli. Yang penting saya ngajak jalan-jalan, ayo. Mau nggak mau kamu harus ikut. Itu namanya ciri-ciri komunikasi agresif. Nanti kamu harus tahu, oh ini komunikasi ketika teman mengajak pergi atau ketika kamu ngobrol dengan kamu harus bisa membedakan. Kalau komunikasi positif, komunikasi pasif, komunikasi agresif, dan komunikasi asertif. Selanjutnya, dampaknya apa Mbak? Dampaknya Mbak, belakang Mbak. Ini belakangnya kamu, ya. Nah, dampaknya menyakiti perasaan orang lain, merusak hubungan sosial. Oke, menimbulkan permusuhan atau konflik. Menyakiti pasti ya, karena kalimatmu kalimat merendahkan. Ya, kalimat menyakiti dengan kalimat nada tinggi saja sudah jengkel. Ya, tidak saya waktu lagi kita tahu wanita-wanita berperasaan halus. Dengan nada tinggi kamu jengkel nggak? Enggak. Ya, akhirnya kamu merasa disakiti oleh perasaanmu oleh teman tersebut. Merusak hubungan sosial. Yang tadinya kamu bestian sama dia, akhirnya karena bestimu, temanmu, sahabatmu mengajak kamu menggunakan komunikasi agresif, menyakiti kamu masih mau berteman dengan dia atau tidak? Tidak kan? Kamu menjauh nggak dari dia? Menjauh kan? Toksik kan? Ya, kalau kata anak Gen Z sekarang toksik, betul nggak? Ya, tidak ada positifnya berteman dengan dia. Akhirnya pertemanan, hubungan sosial kamu dan besti kamu yang awalnya begini menjadi begini, akhirnya begini. Ya, jadi lepas karena komunikasinya agresif. Permusuhan dan konflik pasti karena kamu sudah begini dan begini, akhirnya begini, ada permusuhan nggak? Ada kan? Ada. Itu ciri-ciri dan dampak komunikasi agresif. Selanjutnya komunikasi asertif yang kepalanya berat, belakang Mbak. Yang ngantuk aja deh, ngantuk biar baca deh. Belakang pojok dari kaki tadi. Oke ya? Komunikasi asertif apa Mbak ciri-cirinya? Oke, tatapan mata-mata dan percaya diri. Yang kedua, nada suara tegas dan tidak tinggi. Yang ketiga, bahasa lugas dan tidak menyudutkan. Yang pertama, tatapan. Tatap mata saya. Tatapan mata yang mantap dan percaya diri ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Kalau orang yang komunikasi asertif, kita akan menatap. Tatapannya tajam dan kita akan berbicara dengan rasa percaya diri kalimat yang akan kita sampaikan. Komunikasi ngobrolnya enak. Ya, kalau komunikasi kan ngobrolnya kita akan enak. Karena kita percaya diri. Yang kedua, nada suara tegas tapi tidak keras. Paham kan? Tegas dan tidak keras. Beda dengan nada tinggi dan keras. Teriak-teriak, ngotot-ngotot. Kalau ini tegas, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa tidak. Nadanya tidak tinggi. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, bahasanya lugas dan tidak menyudutkan. Kalau tadi kan yang agresif kan ada menyudutkannya. Untung saja kamu saya jemput. Coba kalau nggak dijemput. Tetapi kalau yang asertif tidak menyudutkan. Ya sudah, kalau memang tidak mau ikut nggak apa-apa. Lain kali kalau ada waktu tetap ikut ya, karena kita satu kelompok harus kompak. Tegas kan? Tidak memaksakan Mbak, kami harus ikut. Gimana sih? Kita satu kelompok kok, nggak mau ikut. Keuntungannya apa Mbak? Yang antum yang video belakang tuh, keuntungannya apa? Keuntungan dari komunikasi asertif. Keuntungan kalau ini kan dampaknya. Kalau dari komunikasi asertif ada dampaknya enggak? Ada kan? Keuntungannya apa Mbak? Coba, Mbak. Ya, kamu. Mbak siapa namanya? Ya. Siapa? Irma. Coba, Mbak Irma. Keuntungannya apa Mbak Irma? Lebih dari orang lain. Lebih dari orang lain. Yang kedua, masalah terselesaikan tanpa drama. Oke, masalah selesai tanpa drama Korea. Tanpa drakor ya. Yang ketiga, tidak memendam emosi negatif. Ya, tidak memendam emosi negatif karena tidak memendam emosi negatif karena berbicaranya itu halus, tegas, lembut. Kata bahasanya juga lugas, kata bahasanya juga enak didengarnya.
dulu. Kamu harus bisa kalimat ini, harus paham. Atau tolong jangan lakukan itu lagi. Tolong jangan ganggu aku lagi. Tolong pahami aku. Ya. Alternatif solusi. Kalau butuh, kamu bisa tanya dulu ya. Misalkan, kalau kamu butuh saya, kamu tanya dulu. Kamu ada waktu luang nggak besok hari Minggu tanggal 24 Agustus? Kalau ada waktu luang, yuk jalan-jalan. Kita refreshkan otak biar kita itu fresh besok hari Senin kita mau sekolah lagi. Kan dengan kalimat seperti itu ya. Teknik broken record. Yang pertama, jika lawan bicara tetap memaksa atau tidak paham, ulangi pesan asal temu dengan tenang dan konsisten. Paham maksudnya? Paham nggak? Jadi gini, kalau temanmu tetap maksa kamu harus ikut, kamu ulangi kalimat ini. Misalkan, tolong jangan paksa saya, tolong pahami saya. Kalau nggak, kamu bisa satu. Aku ingin bicara sebentar, aku ingin kasih alasannya kenapa saya tidak bisa ikut denganmu, kenapa saya tidak bisa mengikuti temuan kamu seperti itu. Kamu harus mengulangi. Yang ketiga, mendukung. Tatapan mata yang fokus, tidak melotot. Kamu melotot, tidak kalau melotot kan namanya tidak mendukung ya. Tapi yakin, postur tubuh tegak, tidak mendukung. Dengan lakukan menolak, kamu tetap tegak. Jangan kamu menolak terus kamu mendukung ini saja. Itu namanya kamu ketakutan tersendiri. Paham ya? Ekspresi wajah tenang, tidak marah. Ketika kalau temanmu ngajak terus kamu menolak, kamu marah, kamu tenang saja. Kamu katakan kalimat kamu, kalimat aversimu. Saya punya kegiatan sendiri, ya. Yang ketiga, suara jelas, tidak terlalu keras atau pelan. Jadi kamu harus menjelaskan alasanmu tidak bisa ikut temanmu, kamu harus jelas, harus tegas, tapi tidak juga keras dan tidak pelan. Contohnya, formula yang tadi dijelaskan ya. Aku ingin bicara, aku merasa tidak nyaman karena kamu sering meminjam tasku tanpa izin. Kamu gak nyaman karena kamu sering pinjam pulpenku tanpa izin ketika saya memakai pulpenku. Itu tidak ada di tasku. Ya, tolong lain kali tanya dulu, kamu mau pakai pulpen apa enggak? Kalau mau pakai, kalau pulpen yang mau saya pakai, berarti kamu nggak bisa pinjam pulpen saya karena pulpen saya cuma ada satu. Kalau tidak sedang memakainya, pasti aku pinjam. Ya, kalau saya lagi tidak memakai pulpen tersebut, saya akan pinjamkan pulpen. Jadi tanyakan dulu, apakah kamu mau pakai pulpen itu atau tidak? Jangan main ambil dari dalam tas. Itu contoh formula kata. Contoh teknik broken record. Cuma sebentar kok. Kata temanmu nih. Tenang saja, nyaman kalau izin dulu. Kata kamu pelit banget sih, bukan pelit. Aku hanya ingin dihargai. Pernah nggak kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu? Yang ada kamu nggak berani kan? Temanmu ambil, pengen ambil, kamu cuma berada di belakang. Betul? Kamu ngomong di beraninya ngomong di belakang bersama temanmu yang lain. Udah duduk sama si Dinda. Dinda nggak mau ngomong. Aku mau nulis, nggak ada pulpen kayak gini. Coba kalau kamu mau dulu Dinda, maaf. Kalau kamu mau pinjam pulpen saya, izin dulu pada saya punya pulpen luas atau tidak? Ya, seperti itu. Pernah kan? Jangan digeledah di belakang. Tahu geledah? Oh iya, oke. Contoh respon asertif. Yang pertama di sekolah. Situasinya teman suka mencontek PR atau ujian. Setelah ini kita bagi kelompok ya. Yang kedua responnya, aku merasa tidak nyaman kalau terus mencontek. Aku ingin kita sama-sama belajar dengan jujur. Kalau di rumah, kakak masuk kamar tanpa mengetok pintu dulu. Responnya, respon asertifnya, kak, aku butuh privasi, tolong ya kak, kalau mau masuk kamar, kalau mau masuk kamar aku ketok pintu dulu. Assalamualaikum. Jangan main di ruangan aja kak, karena saya butuh privasi. Ya. Media sosial, ada temanmu menyebarkan gosip di TikTok. Si Dinda pacaran sama ini. Dinda ini. Si Cinta lagi boncengan sama cowok tuh cintaku. Cinta keluar tanpa pakai hijab. Itu misalkan menyebarkan gosip-gosip negatif di TikTok atau di sosmed atau di Facebook. Kamu gak nyaman, kamu langsung. Aku tidak nyaman dengan cerita yang kamu sebarkan. Tolong jika itu menyakiti hatiku. Itu contoh respon asertif. Hambatannya dalam diri sendiri, takut dianggap sok atau dikucilkan. Betul tidak? Ketika kamu menolak ajakan temanmu, kamu dianggap sok. Setelah itu kamu dikucilkan, tidak mau berteman lagi. Tidak percaya diri dengan pendapat sendiri, benar? Tidak terbiasa jujur karena lingkungan. Yang keempat, lain-lain dari diri sendiri, yang dari lingkungan. Pola asuh yang otoriter di rumah. Pola asuh otoriter, kamu harus mengikuti kemauan orang tuamu, kamu nggak boleh. Pokoknya apapun yang orang tuamu suruh, kamu harus lakukan. Kamu harus jadi ini, kamu harus ini. Kamu tidak boleh berpendapat. Kamu nggak boleh menjadi diri kamu sendiri di rumah.
yang dan lain-lain. Manfaat jangka komunikasi jangka panjang komunikasi asertif yang pertama, kalau kamu berkomunikasi secara asertif, percaya diri akan timbul dalam diri kamu. Yang kedua, hubungan sosial sehat karena tidak menggunakan bahasa yang keras, tidak menggunakan bahasa yang kaku, menyakitkan, tidak menggunakan nada tinggi dalam berbicara. Yang ketiga, kemampuan akademik meningkat otomatis pasti karena kamu berbicaranya dengan bahasa yang lugas, materinya ilmu yang kamu dapatkan juga banyak karena kamu banyak teman, kamu banyak membaca buku juga, kamu banyak ilmu dari luar juga karena kamu termasuk tipe orang yang komunikasi asertif. Yo bangun yo, jangan ngantuk. Yang keempat, kesehatan mental lebih terjaga. Kesimpulannya, komunikasi asertif adalah mbak komunikasi asertif mbak kesimpulannya. Ya. Oke, itu kesimpulannya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita bagi kelompoknya. Kelompok satu dari mana? Oke, silakan. Sekarang bergabung jadi kelompok satu. Kelompok dua, yuk langsung gabung kelompok dua. Kelompok tiga, yuk gabung kelompok tiga dan kelompok empat. Jawabannya di sini, di belakangnya. Ini kan ada 4 pertanyaan. Nah, dari diri sendiri kita belajar untuk tidak menyampaikan kesalahan dan kebutuhan kita sendiri. Ya, kamu tulis saja ya di sini. Yang terakhir, kamu kerjakan ini. Cara contoh respon di setiap situasi. Tentukan kategori respon tersebut apakah termasuk komunikasi asertif, pasif, atau agresif. Yang pertama, tanpa teman memberi gambaran tanpa izin. Di sini sudah ada contohnya, kamu tinggal menentukan agresif atau pasif atau asertif. Yuk silakan kerjakan mulai dari sekarang. Ya, waktunya 15 menit.
sudah? Sudah. Sudah selesai semua yang ini sumbernya sudah jawab? Sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai, kelompok mana dulu yang mau maju? 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, udah acak ya? Udah acak ya? Pakai pelintingan ya. Yang maju dulu siapa? Kelompok berapa gitu ya? Situasi teman meminjam barang tanpa izin. Contoh responnya, kategorinya apa? Baca dulu seperti itu ya. Ya, tidak apa-apa, tapi sebenarnya aku begitu. Tidak mau melakukan kategori pasif. Saya tidak nyaman ketika kamu menjaga rasa yang tolong tanya dulu lain kali. Kategori ATD. Kamu
situasi dekat untuk mengatakan tentang kaum sendirian. Saudara respon, ya sudah, aku kerjakan sendirian saja. Jangan memperbaiki segala macam pasien. Saya merasa tidak terlalu juga semua dalam semuanya sendiri kalau tidak tidak bukan kategori agar biasa. Saya tidak pakai situasi teman meminta barang tanpa izin. Satu respon, ya tidak apa-apa, tapi sebenarnya itu tidak mengubahkan rasa sebenarnya atau balik aktif.
komunikasi asertif, kemampuan penting yang bisa membuat hidup lebih nyaman, hubungan pertemanan kalian dengan teman kalian yang lebih sehat, dengan teman kalian hubungan dengan keluarga yang lebih sehat, dan diri kamu lebih dihargai. Berbicara tegas bukan berarti itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan juga kepada orang. Oke, terima kasih materi hari ini. Sampai di sini kita lanjutkan materi berikutnya minggu depan. Ada yang mau ditanyakan sebelum sesi ini gue akhiri? Tidak ada, silakan kembali rapikan tempat kalian dalam hitungan 3. 1. Oke. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa agar perjalanan kalian pulang ke rumah dan pulang ke pondok pesantren selamat, tidak ada halangan apapun, tidak kesandung batu. Kalau ada batu menghalangi jalan kamu, tolong disingkirkan, ya. Terima kasih. Sebelum pulang, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari apa ini? Hari Kamis berikutnya bersama Guru BK Sahabat Siswa. Oke, terima kasih.